program andalannya. Sehingga presiden membela mati-matian ketika orang bertindak. Di situ ada korupsinya malah langsung marah kan. Baru sesudah sekarang ketahuan gitu, baru ditindak. Seharusnya tuh dicari lagi tuh. Karena tidak bisa korupsi sampai berlama-lama begitu baru ketahuan sekarang. Baru ditindak sekarang. Pasti itu ada sebuah proses-proses yang juga menyimpang di dalamnya. Sehingga harus dicari menurut saya. Kepada siapapun itu harus diselidiki lagi. Ya. Gitu. Saya teruskan Pak Mahfud, itu tentang Pak Dadan Hindayana. Sekarang tentang penggantinya, kepala bagian yang baru, Nani SDyang. Pak Mahfud juga mengomentarin pada pekan kemarin sebelumnya di podcast kita ini mengatakan bahwa dia juga harus diperiksa. Lalu kemudian muncul pernyataan Nani di berbagai video, di podcast-podcast ketika diwawancara mengatakan bahwa saya nggak korupsi karena sejak lahir saya sudah kaya. Bahkan saya sudah 14 tahun dekat dengan Pak Prabowo. Pak Mahfud bagaimana menanggapi itu? Ya begini, pertama bahwa itu harus diperiksa karena jabatannya, ya karena jabatannya dia harus diperiksa karena dia juga kan dimasukkan di situ untuk mengawasi. Sesudah beberapa itu kalau nggak salah dulu beberapa bulan lalu kan diangkat, lalu dia sudah ada di sana sehingga harus diperiksa. Jangan-jangan ini juga ngawasinya tidak beres, gitu, ya. Oleh sebab itu kita terbatas katakan diperiksa saja, tetapi juga bisa jadi ini terbongkar karena dia masuk kan begitu positifnya. Sebelum dia masuk ke situ, nggak ada yang bisa mengungkap itu dengan terbuka. Tapi begitu dia masuk, gitu, ini ternyata terbuka. Ada dua kemungkinan. Pertama karena mungkin Nani bekerja dan melapor. Atau bisa terbongkar kenapa Prabowo menjadi lebih serius menangani ini, gitu. Sehingga siapapun yang dimasukkan ke situ ini akan terbongkar misalnya. Kejaksaan Agungnya bagus. Jadi menurut saya tetap harus diperiksa. Apapun hasilnya nanti bisa satu, ya ini terbongkar karena Nani masuk. Tapi juga bisa juga orang mengatakan bahwa itu harus dicurigai. Masa dia bekerja begitu sampai terjadi begitu, misalnya ya sudah bekerja di situ kok sampai terjadi korupsi sekian dan sebagainya. Nah itu nanti menurut saya perlu diperiksa agar publik tahu apa yang sebenarnya dilakukan, gitu. Nah persoalan misalnya mengatakan wah saya enggak pernah korupsi, saya enggak mau diajak korupsi, saya sudah kaya. Itu kan semua koruptor mengatakan begitu. Nggak ada